Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Terlalu sempurna. Selesai kelas, Syahla segera melangkahkan kaki menuju ruangan Persma. Dia tersenyum senang saat mendapati Kak Ana sedang duduk bersama para anggota perempuan yang lain. Halo, sapa Syahla ramah. Tapi rupanya tanggapan orang-orang tidak seperti yang ia harapkan. Mereka hanya melihat sekilas ke arah Syahla, lalu kembali melanjutkan obrolan mereka. Syahla merasa canggung sejenak. Ia maklum karena mereka memang baru kenal beberapa hari. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri Kak Ana. Kak, kan kata Kak Rama kemarin kita disuruh bikin artikel. Kakak hari ini sibuk gak? Kak Ana tampak memutar bola matanya sebelum beranjak dari kursi. Sorry, gue hari ini sibuk. Oh, kalau gitu Kak Ana kapan bisanya? Gak tahu, entar kalau udah gak sibuk. Syahla merasa perkataan Kak Ana terdengar ketus, tapi ia segera menghilangkan pikiran jelek itu. Ya udah, nanti kalau udah gak sibuk, Kak Ana chat aku ya. Kak Ana menganggukkan kepala kemudian segera keluar dari ruangan. Para mahasiswa yang sebelumnya mengelilingi Kak Ana juga ikut keluar. Syahla ditinggalkan sendirian di dalam sana. Syahla menghela nafas perlahan. Mungkin Kak Ana lagi ada masalah, batin Syahla berusaha berpikir positif. Dari tadi sibuk terus di depan laptop, ngapain sih? Tegur Anggika saat mereka sedang makan siang di kantin. Syahla memalingkan wajahnya sejenak menatap Anggika dan mengucapkan terima kasih, karena sudah diambilkan mie ayam pesanannya. Biasa, ngejar deadline. Jawab Syahla masih dengan mata beratap layar laptop. Udah, berhenti dulu deh, makan dulu baru diterusin, ucap Anggika saat melihat Syahla yang mencoba memakan mie ayam sambil terus mengetik. Setiap satu kali suapan, Syahla kembali fokus menarikan jari. Jemarinya di atas keyboard laptop. Nanggung, jawab Syahla beralasan. Anggika akhirnya hanya menggeleng-gelengkan kepala dan membiarkan temannya itu melakukan apa yang dia suka. Makan dulu, baru nanti diteruskan lagi. Ucapan yang sama kali ini tidak berasal dari Anggika, karena suara yang terdengar seperti suara laki-laki. Syahla dan Anggika refleks menoleh ke asal suara, dan terkejut melihat kedatangan seorang laki-laki tampan di samping mereka. Om Su, Pak Amar. Syahla tergagap. Ustadz Amar meletakkan mangkok bakso dari tangannya ke atas meja, kemudian duduk di samping Syahla dengan santainya. Makan dulu, ulang Ustadz Amar. Tapi tugasnya 1. Syahla menghela nafas pasrah. Hitung-hitungan sialan itu kembali membuatnya terintimidasi. 2. Ustadz Amar melanjutkan hitungannya saat melihat Syahla tidak kunjung menutup laptopnya. Syahla yang langsung mengerti tatapan suaminya segera menurut dan mematikan layar laptop. Masukin ke tas, perintah Ustadz Amar lagi. Syahla berdecak sebal, tapi segera memasukkan laptopnya ke dalam tas. Makan. Meski sambil bersungut, Syahla memakan mie ayamnya dalam diam. Anggika yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam dan ikut memakan mie ayamnya saja. Entah kenapa, aura dosen muda itu benar bisa mengintimidasi siapapun yang berada di dekatnya. Syahla merasa akhir ini dirinya sangat sulit bertemu Kak N. Selalu ada saja alasan yang membuat Syahla mau tidak mau harus menghela napas kecewa. Sorry lah, gue lagi nugas. Gue di luar kota lah. Bisa nggak sih lo nggak chat gue terus? Gue lagi ada kelas nih. Dan masih banyak lagi alasan yang lain.
Syahla tentu saja jadi bingung sendiri. 3 hari berlalu tanpa kemajuan apa pada artikelnya. Haruskah ia hubungi Kak Rama? Jangan, Syahla menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau dianggap sebagai junior manja yang selalu bergantung pada seniornya. Baiklah, dia akan mencoba menyelesaikannya sendiri. Akibat keputusan itu, dalam seminggu ini Syahla hampir tidak pernah melepaskan pandangan dari laptopnya. Di setiap kesempatan, dia akan berusaha menyelesaikan artikelnya. Tugasnya belum selesai juga. Ini pertanyaan Anggika ke-83.561 kalinya, lantaran tiap kali bertemu Syahla selalu saja ada laptop di antara mereka. Kayaknya kemarin lo udah presentasi deh. Lo sebenarnya ngerjain apa sih? Aku lagi ngerjain artikel, waktunya udah mepet, tinggal beberapa hari lagi. Artikel, emang matkul apa yang kasih tugas bikin artikel? Anggika bertanya. Nggak, ini tugas dari Persma. Kita sebentar lagi mau cetak majalah kampus edisi bulan ini. Oh, pantesan. Memangnya lo kerja sendirian? Syahla mengulum bibirnya. Sebenarnya ada sih yang seharusnya bantuin, tapi dia lagi sibuk. Aku nggak enak kalau ganggu kesibukannya. Ya lo minta ganti orang lah. Yang lain juga ada kesibukan masing-masing, dan aku langsung ditunjuk sama ketua buat nyelesain ini, jadi nggak enak kalau nyuruh yang lain. Anggika menghembuskan napas panjang. Ya udah nih, sambil makan, ujarnya sambil menyuapkan sepotong roti pada Syahla. Makasih, Anggika cantik. Syahla mengunyah rotinya senang. Bukan hanya Anggika yang merasa heran melihat kesibukan Syahla yang melebihi dosen itu, tapi Ustadz Amar juga. Setiap sampai di rumah, hal pertama yang dilakukan Syahla adalah menekuni laptopnya. Ustadz Amar sama sekali tidak mempermasalahkan laptopnya digunakan Syahla setiap hari. Hanya saja, bukankah penggunaannya terlalu berlebihan ya? Lagi ngerjain apa sih? Tanya Ustadz Amar sambil menghampiri Syahla di ruang tengah. Ia meletakkan secangkir coklat panas di atas meja. Syahla hanya melihatnya sekilas lalu kembali fokus dengan layar laptopnya lagi. Ada tugas artikel, jawab Syahla singkat. Matkul apa? Dosennya siapa? Bukan, dari Persma. Ustadz Amar semakin mengerutkan keningnya. Memangnya tugas organisasi seberat apa sampai bisa membuat orang sesibuk itu? Boleh saya bantu? Ustadz Amar menawarkan diri. Mendengar itu, mata Syahla langsung berbinar. Boleh. Om suami sering baca majalah kan? Coba cek tulisanku ini. Syahla lantas menghadapkan layar laptopnya pada Ustadz Amar. Dengan teliti, Ustadz Amar membaca artikel 3 halaman buatan Syahla itu. Kalimat di paragraf ini kurang efektif. Seharusnya begini, ada tipe nih di sini. Artikel ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan wawancara belum?
Syahla menatap suaminya takjub. Sebenarnya kemampuan multitalen Ustadz Ammar sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi, bukankah ini terlalu sempurna? Malam itu, Syahla dan Ustadz Ammar akhirnya begadang untuk menyelesaikan tugas artikel Syahla. Syahla melangkahkan kakinya gembira menuju ruang persma. Tampak semua orang sedang berkumpul dan memiliki kesibukan masing-masing. Ia mengurungkan niatnya untuk menyapa karena takut mengganggu. Akhirnya, gadis itu memilih langsung menghampiri Kak En yang tengah mengobrol bersama Kak Hasan. "Kak, ini file artikelnya," ucap Syahla mengulurkan flash disk. Kak En yang sebelumnya sedang tertawa bersama Kak Hasan langsung terdiam, melihat Syahla dengan tatapan tidak suka. "Lo yakin udah selesai?" Nada suara Kak En terdengar ketus. "Sudah Kak," Syahla menganggukkan kepala. Kak En bisa cek sendiri kalau nggak percaya. Tapi, saya nggak yakin beneran sudah bagus apa belum. Nanti minta tolong Kak En koreksi, ya. Kak En menerima flash disk itu dengan tatapan datar. "Oke, udah kan, lo bisa balik." Syahla melihat orang di sekeliling ruangan yang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Pencetakan majalah kampus tinggal menghitung hari, jadi wajar kalau sekarang sedang masa sibuk-sibuknya. "Saya mau ikut bantu di sini aja Kak." "Lo mau bantu apa?" Kak En sama sekali tidak menunjukkan wajah ramah. "Lo tuh masih baru, nggak usah belagu, nggak usah mentang Rama suka sama lo, jadi lo bisa seenaknya di sini." "Gimana Kak?" Syahla mengernyitkan dahinya bingung. "Saya bener nggak ngerti maksudnya apa. Tapi, saya sama Kak Rama. Kak Rama, emang sih paling kenal Rama." "Maksudnya gimana ya Kak?" Dek Lala, seorang senior wanita menghampiri Syahla dengan wajah tidak senang. "Kalau masih baru, nggak usah ganjen. Lo tahu nggak kalau entu udah hampir jadian sama Rama?" Syahla menggelengkan kepalanya. "Saya nggak tahu Kak. Tapi saya beneran nggak ada hubungan apa sama Kak Rama. Biasanya yang sok polos begini emang aslinya busuk," tukas senior wanita yang lain. "Beneran Kak, kalian bisa tanya sama Kak Rama langsung? Atau biar saya telepon sekarang?" "Kenapa, mau ngadu?" "Rama sekarang lagi sibuk, nggak usah cari perhatian deh." "Terus gimana saya bisa membuktikan kalau tuduhan kalian itu salah?" Udah, Kak Hasan usap punggung Kak En menenangkan. "Jangan begitulah sama anak baru, kasihan." "Kenapa, lo juga tertarik sama cewek ini? Lo mau sama dia?" sembur Kak En. "Kok lo ngomong gitu sih, An? Gue kan cuma gak mau organisasi kita jadi hancur cuma gara masalah kecil." "Masalah kecil lo bilang? Hei, gue ini udah PDKT, An sama Rama selama hampir 1 tahun. Dan nih cewek mau ngerebut Rama dari gue gitu aja, San." Air mata Kak En merebak.
Lo tega sama gue? Kak Hasan memeluk Kak En yang sesenggukan. Kemudian ia memberi isyarat pada Syahla untuk keluar. Tanpa menunggu lama, Syahla segera melangkahkan kakinya keluar dari ruangan terkutuk itu. Demi apa? Anggika melotot mendengar cerita Syahla. Mereka ngomong kayak gitu, setelah apa yang lo lakuin selama ini? Syahla menundukkan kepalanya. Ini salah aku sih, Nggi. Aku yang gak peka sama perasaannya Kak En, sampai bikin dia sakit hati. Oh, Dir, itu bukan salah lo. Lagian kan lo mana tahu kalau tuh cewek suka sama si Rama. Jadian aja belum, udah berani ngelabrak orang. Pantesan digantungin doang selama setahun. Syahla menghembuskan napas berat. Terus aku harus gimana coba? Lo ngomong deh sama si Rama. Lagian jadi senior kok semena, mena banget. Laporin aja deh. Tapi, Syahla berkata ragu. Aku nggak mau organisasi ini jadi hancur cuma gara aku, Nggi. Terus lo mau diam aja gitu? Syahla tampak berpikir. Setidaknya, sampai majalahnya terbit deh. Kalau saran gue sih, mendingan lo keluar aja ya. Orangnya nggak banget, toksik abis. Syahla terdiam. Bukannya dia sama sekali tidak mempertimbangkan saran Anggika. Hanya saja, dirinya masih berharap kesalahpahaman itu bisa diselesaikan dan Kak En kembali akrab dengannya. Ia akan menunggu dengan sabar sampai majalahnya diterbitkan. Semoga saja selama beberapa hari ke depan kemarahan Kak En sudah mereda. Semoga saja. Wajah kamu pucat banget, yakin masih mau berangkat kuliah? Tanya Ustadz Amar khawatir. Syahla menyentuh wajahnya yang terasa panas. Sejak bangun tidur, kepalanya memang pusing sekali. Tapi ia cepat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saya nggak apa-apa, hari ini saya harus berangkat. Karena hari ini adalah hari yang paling saya tunggu. Ustadz Amar menghela napas panjang. Tadi sudah minum obat? Sudah. Oke, kalau nanti nggak kuat telepon saya. Syahla menganggukkan kepalanya. Dia harus berangkat bagaimanapun caranya. Karena hari ini adalah jadwal majalah kampusnya terbit. Dia sudah tidak sabar untuk membaca artikel yang sudah ia buat dengan susah payah. Sampai di kampus, Syahla langsung berlari ke arah Widya yang sedang membawa setumpuk majalah baru. Widya adalah teman seangkatannya yang berbeda jurusan, serta satu-satunya anggota Persma yang tidak menunjukkan permusuhan padanya. Makasih ya Wid, Syahla mengucapkan terima kasih setelah menerima majalah itu. Ia lalu pergi ke kelas sambil menenteng majalah dengan hati berbunga-bunga. Anggika, Syahla melambaikan tangan saat teman akrabnya itu memasuki kelas. Kamu harus ikut lihat tulisanku. Sudah terbit ya? Wah,
Udah nggak sabar nih gue, ucap Anggika antusias. Bersambung.